Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan juga fungsi turun pada fungsi trigonometri ya. Oke, jadi hal utama yang harus kita pahami terkait dengan fungsi naik dan juga fungsi turun itu adalah syaratnya gitu ya. Di sini ada turunan kedua. Kalau turunan kedua ini untuk menentukan nilai balik maksimum dan juga minimum. Nah, fokus kita kali ini kita akan ke permasalahan ataupun ke fungsi trigonometri, di mana ditanyakan di sini adalah interval ya. Fungsi itu akan naik jika intervalnya itu berapa, atau fungsi itu akan turun jika intervalnya itu berapa. Oke. Jadi kita harus ingat terlebih dahulu syaratnya ya. Jadi syarat suatu fungsi dikatakan naik. Jadi fungsi itu dia dikatakan naik ya apabila apa? Apabila turunan pertamanya itu dia lebih dari 0 gitu ya. Kemudian fungsi akan turun gitu ya. Yaitu ketika nilai dari turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, dua syarat ini yang harus selalu kita ingat gitu ya. Kemudian kita akan coba menyelesaikan untuk permasalahan yang pertama. Nanti untuk permasalahan yang kedua bisa dicoba sendiri ya. Jadi hal yang pertama artinya karena untuk soal yang pertama fx-nya dia sama dengan cos 2x min 5, artinya kita harus menentukan turunannya terlebih dahulu, di mana turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi ini adalah min sin 2x. Kemudian jangan lupa turunan dari 2x itu adalah 2, maka dikalikan dengan 2. Turunan dari min 5 itu adalah 0. Sehingga kita peroleh turunan pertamanya itu adalah minus 2 sin 2x. Nah, setelah kita menentukan turunan pertamanya, kemudian kita harus menentukan titik-titik stasionernya. Titik stasioner itu diperoleh dari mana? Jadi titik stasioner itu diperoleh dengan cara turunan pertamanya kita sama dengankan dia dengan 0. Ya. Artinya nilai dari min 2 sin 2x itu dia sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa nilai dari sin 2x, kalau kedua ruas kita bagi dengan minus 2, artinya sin 2x itu sama dengan 0. Nah, sin berapa sih yang hasilnya 0? Itu adalah sin 0 ya. Berarti ini adalah sin 0 derajat. Nah, setelah diperoleh, di sini kan ada persamaan trigonometri. Jadi ingat, karena di sini sin itu dia memiliki dua penyelesaian. Yang pertama, bahwa itu x sama dengan alfa ditambah dengan k dikalikan dengan 180. Kemudian yang kedua, itu adalah x sama dengan 180 min alfa ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Mohon maaf ya, ini harusnya 360. Nah, kemudian di persamaan trigonometri yang barusan, X-nya itu adalah 2X, alfanya itu adalah 0. Sehingga tinggal kita substitusikan aja gitu ya. Berarti ini menjadi 2X sama dengan 0 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360, sehingga kita bagi dengan 2, artinya X dia sama dengan 0 derajat ditambah dengan K kali 180. Tinggal kita rubah, kalau K-nya dia sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh dia sama dengan 0 derajat ya, karena K-nya kita ganti dia dengan 0. Kalau K-nya misalkan dia sama dengan 1, artinya X-nya kita peroleh dia sama dengan 180 derajat. Kemudian kalau K-nya itu dia sama dengan 2, maka X-nya kita peroleh dia sama dengan 360 derajat gitu ya. Jadi cukup sampai 360 derajat. Kenapa? Karena tadi disyaratkan pada soal bahwa nilai X-nya
Itu dia antara 0 sampai 360. Nah, kemudian setelah itu untuk yang kedua gitu ya. Yang kedua bagaimana? Sama aja. Berarti ini kan 2x sama dengan 180 min alfa, alfanya 0, berarti di sini kan 180 ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat, sehingga kita bagi dia dengan 2, artinya X itu dia sama dengan 90 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga kita coba untuk K0 terlebih dahulu. Kalau nilai K-nya 0, artinya kan X-nya dia sama dengan 90 derajat. Mohon maaf, ini karena sudah dibagi 2, berarti ini adalah 180 ya. Ini 180. Kemudian kalau K-nya dia sama dengan 1, artinya kan X-nya dia sama dengan 270 derajat. Nah, sehingga kita peroleh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nilai X. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu kita buat yang namanya garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangan. Kita buat di bawah ya, untuk garis bilangannya. Kemudian pada garis bilangan tersebut, kita letakkan titik-titiknya ya. Jadi, kita akan gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya. Di mana pada garis bilangan ini berarti ada beberapa titik ya. Yang pertama itu ada 0 derajat. Itu di sini ya. Ini 0 derajat, kemudian ada 90 gitu ya. Kemudian ada di sini adalah berarti 180, kemudian 360 derajat. Kemudian di sini adalah, mohon maaf, 270 terlebih dahulu ya. Sebelum 360 ini 270, kemudian di sini adalah 360 derajat. Nah, kemudian tinggal kita lakukan uji titik. Uji titiknya kita lakukan kemana? Ke turunan keduanya. Karena di sini pada soal itu ditanyakan adalah interval agar fungsi f(x)-nya itu naik ya. Maka kan f aksennya, nah, maka kita tuliskan sebelah sini. F aksen X-nya dia harus lebih dari 0 ya. Dimana tadi F aksen X-nya kita peroleh dia sama dengan min 2 sin 2X. Jadi di sini min 2 sin 2X, dan ini harus lebih dari 0. Oke, kita lakukan uji titik ya. Kita lakukan uji titik. Uji titiknya sembarang aja gitu ya. Kalau kita misalkan mengambil 0 sampai 90 ya. Kita mengambil 0 sampai 90 misalkan 60 seperti itu ya, atau 30. Nah, X-nya kita ganti dia dengan 30, maka 2 kali 30 itu adalah 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kalau setengah akar 3 dikalikan dengan min 2 kan di sini jadinya minus ya. Di sini minus, ya udah di sini apa nih? Kita coba juga gitu ya. Di sini kita ambil sembarang titik. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk fungsi trigonometri itu kan nilai positif dan negatifnya juga harus diperhatikan dari kuadrannya gitu ya. Oke, kita ambil misalkan X-nya dia sama dengan 150. Kalau X-nya kita ambil 150 ya, berarti kan 2X dia sama dengan 300. Dimana sin 300 itu berarti dia adalah setengah min setengah akar 3, min kali min jadinya plus. Berarti di sini plus ya. Berarti di sini min, di sini plus. Nah, yang diinginkan itu daerah yang mana? Oh, yang diinginkan itu adalah daerah yang positif karena di sini harus lebih dari 0 ya. Maka daerahnya yang ini. Artinya dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari fungsi f(x) ini ya, dari fungsi f(x) ini itu adalah 90 sampai 180 atau 270 sampai 360 gitu ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan mengenai fungsi naik ataupun fungsi turun pada
fungsi trigonometri. Silakan untuk kasus soal nomor 2 nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian jika ada pertanyaan silakan boleh dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Nantikan di video berikutnya.